Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadis ke-56, makna fisabilillah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, rawahul Bukhari. Arti hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka ia berada fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Penjelasan hadis. Dalam hadis kita ketemukan kalimat qatala bermakna perang melawan orang kafir yang mereka telah memusuhi Islam. Itu makna qatala. Qafnya panjang, qatala. Jika qafnya pendek, qatala begitu saja, maka artinya membunuh. Jika qafnya panjang tetap, kemudian belakangnya ada tambahan ta, taqatala, artinya saling bunuh. Kemudian jika qafnya pendek, kemudian ta'nya ditasdid qatala, maka artinya mencincang-cincang. Demikian beberapa penjelasan dari sudut bahasa Arab kalimat qatala. Kemudian maksud kalimatullah, kalimat Allah, yakni adalah al-Islam ini, agama Islam ini. Allah memberikan istilah lain dengan kalimatullah. Ada juga ulama yang memaknai kalimatullah ini secara khusus artinya adalah istilah lain dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi maksudnya sama, endingnya pun juga sama, yakni adalah agama Islam ini. Selanjutnya maksud dari al-ulya, maksudnya adalah jaya, memberikan rahmat untuk seluruh alam. Karena jika agama Islam itu dipraktekkan secara benar oleh para pengikut-pengikutnya semuanya, tidak hanya para pengemban amanah Islam itu yang mendapatkan rahmat, tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini mendapatkan ayoman dari rahmat dan sejuknya Islam itu. Dan inilah yang dikatakan al-ulya, Islam yang tinggi. Kalimat Allah itu tinggi. Tinggi dalam artian bisa mendominan ke seluruh dunia dan bisa memberikan ketenangan, kesejukan ke seluruh dunia karena Islam ajarannya dipraktekkan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka ia berada fisabilillah. Dari sini maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan yang mana perjuangan fisabilillah itu sifatnya lebih terbuka, lebih umum, tidak hanya terfokuskan kepada perang saja. Tidak, segala upaya usaha yang diniatkan untuk menjayakan agama Islam maka dikatakan sebagai jihad fisabilillah.
mendapatkan pahala yang sama seperti pahala perang. Apapun jenisnya itu, baik berupa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan baca Quran kepada orang lain, memahamkan Al-Quran kepada orang lain, membina anak yatim piatu, kemudian membangun madrasah, masjid, dan berbagai macam jenis perjuangan Islam lainnya, jika diniatkan untuk membantu menjayakan Islam, membantu memajukan Islam, maka termasuk daripada jihad fi sabilillah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pahala bagi orang yang mau ikut andil dalam perjuangan fi sabilillah, dalam perjuangan memajukan Islam, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Jika Allah menghendaki dia wafat dalam perjuangan fi sabilillah tersebut, maka Allah mewafatkannya dalam kondisi syahid. Jika tidak Allah mensyahidkannya, maka Allah memberikan dia pahala yang demikian besar, derajat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Dari hadis ini juga kita dapat ambil pelajaran berharga bahwa orang yang giat untuk bersosial, bergiat untuk memikirkan agama, memikirkan umat, dia lebih mulia daripada orang yang fokus memikirkan kesolehan sendiri. Bukan berarti memikirkan kesolehan diri sendiri itu tidak penting, tetap penting. Tetapi bagi orang yang dia berpikirnya ganda, memikirkan dirinya sendiri, untuk kesolehan dirinya sendiri, dan juga di lain itu dia juga memikirkan kesolehan orang-orang di sekitarnya, maka dia mendapatkan pahala ganda pula. Dia lebih mulia, lebih ideal di mata Allah dibandingkan hanya orang yang egois mengurusi diri sendiri. Jadi dakwah aktif berperan untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin merupakan kewajiban kita bersama. Jika di situ Allah memberikan pahala, jangan sampai kita ketinggalan untuk tidak mendapatkan pahala yang besar di situ. Semoga kita menjadi orang-orang istiqomah di dalam jalan dakwah ini sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jika orang memperjuangkan agama Islam, maka dia telah benar jalannya. Dia telah membela sesuatu yang benar, yang mengantarkan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang berharga di dunia ini kecuali agama, materi, uang, semua yang ada di dunia ini akan nista, hilang, fana. Tapi agamalah nanti yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah kelak, menyelamatkan kita dari siksa kubur, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, dan mengantarkan kepada surganya hanya agama. Jika orang berjuang membela agama, maka dia telah menempuh jalan yang benar, mempertahankan satu-satunya yang berharga dalam hidupnya. Tapi banyak di sana orang yang mati-matian yang dia bela bukan agama, organisasinya,
yang dia bela hanya komunitasnya, yang dia bela hanya mungkin pemikirannya, adat istiadatnya, itu semuanya tidak akan ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia membela sesuatu yang sebenarnya itu adalah duniawi, tidak berarti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencurahkan seluruh tenaga, energi kita, mungkin materi kita juga untuk agama Allah, pasti surga jaminannya. Tapi kalau kita mempertahankan, membela komunitas kita, golongan dan partai kita, maka belum tentu di situ membuahkan pahala. Mari kita jadikan seluruh jiwa raga kita korbankan untuk Islam ini, supaya hidup kita berarti, beribadah, penuh dengan ibadah, penuh dengan pahala. Allah memuliakannya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.